Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Apriliani. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas. Mari kita dimulai. Nah, di sini ada pengertian dari kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada kapasitas desain dan kapasitas efektif dan kapasitas output. Nah, di sini di dalam kapasitas itu ada 3 macam nih. Maksudnya itu di sini kapasitas desain yaitu tingkat output maksimum atau kapasitas layanan dari suatu operasi, proses atau fasilitas. Kapasitas desain juga dapat dikatakan sebagai output maksimum. Nah, yang tidak memiliki output cacat atau rusak. Nah, sedangkan kalau untuk kapasitas efektif adalah kapasitas desain yang dikurangi dengan jumlah unit yang cacat, waktu perawatan, dan kapasitas yang hilang akibat pergantian model yang menggunakan fasilitas produksi yang sama. Nah, selanjutnya ada kapasitas output. Kapasitas output adalah kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian dari utilitas dan efisiensi. Nah, utilitas itu merupakan presentasi yang dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Nah, rumusnya itu output aktual dibagi kapasitas desain. Sedangkan efisiensi yaitu perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Efisiensi yaitu output aktual dibagi kapasitas efektif. Jadi bedanya itu ya, kalau utilitas output aktual dibagi kapasitas desain, sedangkan kalau efisiensi dibaginya dengan kapasitas yang efektif. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari perhitungan kinerja perencanaan kapasitas. Nah, ini bisa kelihatan ya, kapasitas perusahaan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, pengangkutan tanah menetapkan kapasitas desain sebanyak 50 trip per hari dan kapasitas efektifnya sebanyak 45 trip per hari. Sedangkan output aktualnya hanya sekitar 40 trip per hari. Nah, pertanyaannya, berapakah rasio efisiensi dan rasio utilisasi dari kapasitas tersebut? Jawabannya di sini. Nah, tadi kita menggunakan rumus yang efisiensi nih. Efisiensi yang tadi output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100. Nah, dikali 100. Nah, tadi aktualnya tadi 40, efektifnya 45 ya. Benar kan ya? Aktualnya 40, efektifnya 45, betul. Lalu dikali 100. Nah, efisiensinya 88,9%. Sedangkan kalau untuk utilisasinya itu, ini tadi ya rumusnya ya, dibagi kapasitas desain dikali 100. Nah, 40 dibagi 50 dikali 100 hasilnya 80%. Jadi untuk rasio efisiensi kapasitas produksi perusahaan tersebut adalah 88,9%, sedangkan untuk rasio utilisasinya adalah 80%. Oke, nanti lanjut. Selanjutnya kita akan membahas untuk 4 pertimbangan khusus bagi keputusan kapasitas yang baik. Nah, jadi di dalam pengambilan keputusan kapasitas yang baik itu ada 4 pertimbangan khusus nih. Yang pertama, ramalkan permintaan secara akurat. Nah, ini penting banget nih. Jadi yang pertama itu harus meramalkan permintaan nih benar-benar yang tepat dan akurat. Lalu memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Nah, ini juga penting banget kan kalau untuk memahami teknologi tentunya kita harus punya ilmu untuk memahami teknologi. Lalu temukan tingkat atau volume operasi yang optimum. Nah, lalu membangun untuk perubahan. Lalu selanjutnya kita akan membahas break-even point atau analisis titik impas nih. Nah, break-even point itu adalah cara untuk menemukan sebuah titik dalam satu rupiah dan unit, di mana biaya sama dengan keuntungan. Nah, contoh sebuah perusahaan mempunyai data sebagai berikut. Fixed cost-nya 2.100.000,
harga jualnya 37.000. Ini misalnya contoh sebuah minuman ya. Variable cost-nya 455.000, kapasitas normalnya dia 30 unit. Lalu kita suruh hitung BEP dalam unit dan rupiah. Nah, kalau break even point unitnya itu ini fixed cost dibagi harga jual dikurang variable cost dibagi unit-unitnya tadi ya 30. Ini fixed cost-nya 2.100.000, harga jualnya tadi 37.000, lalu dikurang variable cost dibagi 30. Ini kita selesaikan pembulatannya. Untuk BEP unitnya itu ada 97 unit. Sedangkan untuk BEP rupiahnya, nih kita pakai ini, fixed cost dibagi 1, dikurang variable cost dibagi ini unit. Oke. Nih. Maksudnya unitnya itu yang harga jual dikali 30. Jadi harga jualnya itu kan per unitnya kan 37.000 dikali 30 unit keseluruhannya. Nah, jadi BEP rupiahnya itu harus ini dapat 3.500.000. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.